bangkit kembali. Semula, orang melihat dia sudah tidak perlu lagi diperhitungkan. Dia gagal ketika dia menjabat sebagai gubernur DKI, gagal kemudian menjadi presiden, dan juga bahkan tak berhasil lolos menjadi salah satu kandidat gubernur DKI. Banyak yang menyangka dia sudah selesai. Tapi ternyata kita sama sekali tidak boleh memandang rendah Anies. Sejak awal 2025, dia muncul di berbagai acara dan dia bikin pernyataan-pernyataan yang jelas-jelas konfrontatif. Salah satu acara terpenting adalah Ramadan Public Lecture di Masjid Kampus UGM 3 Maret. Dia bilang dia melihat kampus UGM sebagai kampung halamannya. Dia mengatakan bahwa dia selalu diundang bicara untuk mengisi acara tarawih di Masjid Kampus UGM kecuali tahun lalu. Tapi tahun lalu dia tidak diundang karena situasi sensitif. Sekarang sensitifnya sudah hilang. Anies bersyukur bahwa suasana di masjid ini terang benderang, tidak gelap. Ini menandakan masjid kampus tidak kena efisiensi. Dengan segera ribuan hadirin yang sebagian besar kayaknya bisa kita sebut sebagai anak abah gemuruh tertawa. Selain itu ada serangan Anies yang lebih mendasar. Dalam salah satu bagian pidatonya, dia bilang ada 3 cara mematikan demokrasi. Pertama, ganti aturan main. Kedua, singkirkan lawan dari pertandingan. 3, kuasai wasit. Ini adalah sebuah pernyataan provokatif yang jelas diarahkan untuk menyerang pemerintah Jokowi dan Prabowo. Soal ganti aturan main tentu mengarah pada keputusan Mahkamah Konstitusi pada 2023 yang mengizinkan kandidat yang pernah menjadi kepala daerah untuk maju sebagai calon wakil presiden. Ini adalah keputusan yang mengubah isi undang-undang pemilu sebelumnya yang menetapkan batas usia seorang calon presiden atau wakil presiden adalah 40 tahun. Dengan adanya keputusan MK itu, Gibran bisa maju sebagai calon wakil presiden. Dengan mengatakan ini, Anies tampaknya ingin menyatakan bahwa kemenangan Prabowo pada Pilpres 2024 bisa tercapai karena Gibran diizinkan menjadi cawapresnya. Kalau saja cawapres Prabowo saat itu bukan Gibran, tapi Erick Thohir misalnya, sulit bagi Prabowo memenangkan pertarungan. Dengan begitu, Anies ingin mengatakan bahwa Prabowo menang dengan cara yang lucu, dengan cara mengubah aturan main. Kedua, Anies ingin juga mempersoalkan mengapa dia tidak maju sebagai salah seorang calon gubernur Jakarta pada Pilkada 2024. Anda tentu ingat, walau semula dibayangkan sebagai salah seorang kandidat terkuat, Anies tidak bisa tampil dalam pilgub tersebut. Alasannya sederhana, tidak ada satupun partai politik yang akhirnya mendukungnya. Semula, 2 partai yang diharapkan mengajukan nama Anies adalah PKS dan Nasdem. Namun ternyata kedua partai tersebut memilih untuk mendukung Ridwan Kamil. PDIP juga semula disebut-sebut mungkin akan mendukung Anies. Tapi PDIP akhirnya merasa jauh lebih baik mengajukan nama Ramon Andung yang ternyata memang akhirnya memenangkan pertarungan.